Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban banjir bandang di 50 kota ditemukan. SD Negeri 06 Sasa, kebanjiran tepat di Hari Guru Nasional. Logistik pilkada di pesisir selatan ditargetkan sudah sampai di TPS pada H-1 pemungutan suara. Logistik pilkada di pesisir selatan telah didistribusikan sejak 5 hari yang lalu. Hari Senin merupakan hari ketiga pendistribusian logistik pilkada, baik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun untuk pemilihan bupati, wakil bupati pesisir selatan. Distribusi logistik diawali dari kecamatan paling selatan di pesisir selatan, yakni Kecamatan Silaut, Lunang, Basa Batapan, Rahul Tapan, Pancung Soal, dan Air Pura. Setelah itu, pendistribusiannya dilanjutkan ke Kecamatan Linggo Saribaganti, Ranah Pesisir, Lengayang, dan Sutra. Kemudian pada tanggal 25 November, dilanjutkan distribusi menuju Kecamatan Batang Kapas, Bayang, Bayang Utara, dan Koto 11 Tarusan. Logistik KPU itu didistribusikan lewat jalur darat menggunakan truk. Sementara untuk Pulau Kapo-Kapo yang berada di Kecamatan Koto 11 Tarusan akan didistribusikan menggunakan kapal. Ya, jadi memang distribusi kita usahakan lebih pagi karena ada pertimbangan cuaca juga. 4 Julai nanti tanggal 26 PPK langsung dari gudang logistik KPU langsung ke TPS gitu. KPU ke PPK ini seluruh menggunakan jalur darat. Kecuali nanti di beberapa titik, ya seperti di Koto 11 Tarusan, khususnya di TPS Kampung Kapo-Kapo, itu nanti akan didistribusikan jalur laut menggunakan bot. Ya. Sedangkan untuk Kecamatan Ampe Jurai, yang menjadi pusat kota Kabupaten Pesisir Selatan, telah didistribusikan dari gudang KPU menuju TPS pada H-1 hari pemungutan suara. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Komisi Pemilihan Umum Padang mulai mendistribusikan logistik pilkada ke seluruh kecamatan di Kota Padang pada Selasa pagi. Distribusi logistik pilkada itu menggunakan truk yang akan membawa lebih dari 681.000 lembar surat suara. KPU Padang memberangkatkan truk pengangkut logistik suara ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai daerah yang terjauh. Kemudian disusul kecamatan lainnya. Pendistribusian logistik pilkada ini mendapat pengawalan ketat polisi. Ketua KPU Padang mengatakan, apapun kendala cuaca di lapangan, baik itu hujan deras, petir dan badai, logistik pilkada harus tetap didistribusikan. Harus didistribusikan 1 hari sebelum hari H. Itu apapun hujan, petir, badai, itu kita harus didistribusikan surat suara logistik ini ke TPS. Sudah didistribusikan yang pertama, truk yang pertama yang meluncur itu truk untuk ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Itu kita memprioritaskan kecamatan terjauh yang di Kota Padang untuk bisa memenuhi logistik pilkada besok. Penyaluran logistik pilkada ini mendapat pengawasan langsung Bawaslu Padang di gudang KPU Padang hingga nantinya di TPS-TPS. Hal-hal yang diawasi antara lain, kotak suara tidak tertukar, dan truk pengangkut punya terpal penutup. Mengingat sekarang musim hujan dan tidak ada segel kotak suara yang terbuka. Pertama tentu saja terkait tertukarnya kotak atau bilik suara yang akan dikirim ke kecamatan atau ke kelurahan dan TPS masing-masing. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, dan juga pada hari ini juga di luar hujan. Nah,
kami juga memastikan truk atau jasa dari pengangkutan logistik ini tidak bocor atapnya, sehingga itu. Data di KPU Padang, jumlah DPT mencapai lebih dari 665.000 pemilih yang akan mencoblos di 1.487 tempat pemungutan suara. Lauda Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Menyaksikan pembukaan gudang KPU Kota Solo. Sehari menjelang hari pemungutan suara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo pada Selasa pagi mulai mendistribusikan logistik pemilu ke tempat pemungutan suara yang tersebar di 2 kecamatan di Solo. Jumlah total surat suara yang didistribusikan itu mencapai hampir 60.000 surat suara untuk pemilihan gubernur wakil gubernur serta pemilihan wali kota wakil wali kota mempunyai jumlah surat suara yang sama. Pendistribusian surat suara ini dikawal ketat oleh tentara, polisi, dan kejaksaan. Pihak Bawaslu juga ikut mengawal dan memantau distribusi surat suara itu. Menurut petugas kepolisian, pengamanan telah dilakukan dari awal pelaksanaan pilkada hingga selesainya semua rangkaian. Khusus untuk pengamanan dalam pemungutan suara yang dilakukan di Solo pada hari pencoblosan, kepolisian akan menurunkan sebanyak 170 personelnya. Saat ini kami sedang melaksanakan pengamanan terkait pergeseran logistik ke PPK. Tentunya besok kita akan melaksanakan kegiatan pencoblosan di TPS. Ya, kami sudah memploting personil yang ada di TPS-TPS yang ada di wilayah hukum Polres Solo Kota, di mana total TPS-nya itu sejumlah 382 dan personil yang dilibatkan untuk pengamanan TPS sejumlah 117. Sementara itu, menurut keterangan dari Bawaslu, dalam pengawasan yang dilakukan selama masa tenang, pihaknya belum menemukan pelanggaran. Tugas Bawaslu itu termasuk mengawasi pergeseran logistik pemilihan serentak 2024, dan kita sudah mengkoordinasikan dengan jajaran kita, Panwascam, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS. Saat ini Panwascam tadi sudah ikut mengiringi logistik dari KPU Kota Solo ke PPK. Ya, selama masa tenang ini kita belum menerima laporan ataupun menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dalam pilkada serentak yang digelar hari ini, di Solo terdapat 170 TPS reguler dan 1 TPS khusus. Giarnadi melaporkan dari Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.